Lihat jauh ya. Silakan. Ketiga. Di sini pindah. Silakan dia. Oh, ini tidak. Sama ya? Oh. Sama Kalimantan. Booster ya Bu ya. Yang pertama kedua apa Bu? Ibu hari ini gimana? Ada Tuhan ya? Sehat kan? Selamat pagi Pak Halim. Antono, selamat pagi. Selamat pagi Pak Halim. Iya, Pak Halim. Ada Sumatera Barat ternyata. Ya. Saya cari-cari dari tadi Sumatera Barat ini belum. Hai. Cak Bana. Ranca Bana. Pak Ketua juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sumatera Barat stop deh. Sumatera Barat stop. Ada rendangnya Bun. Keren sumber keren. Rendang. Makan siang hari ini Bana. disponsori oleh rendang dari Nasi Padang. Nasi Padang dari Sumatera Barat gitu ya. Nasi kapau. Dikirimkan secara virtual. Ya, alhamdulillah. Pak Aslan, Assalamualaikum, mantap, Kalsel. Rendang Bu Mary, kangen ini rendang Bu Mary. Pak Udah Kris nyampe sudah ya, Pak? hadir. Assalamualaikum Pak Kris. Pak Bu Mary. Salam sehat, sehat selalu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah doa kita bersama Pak. Background Papa ini gimana Ki? Kalau nutup gambar aja. Kalau Beda Aidin maaf Aidin Pak Kris. Mohon maaf lahir dan batin. Bu Lucy apa kabar? Iya sehat. Insya Allah sehat Pak Kris. Minal Aidin maaf Aidin. Sama-sama Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin ngecek suara saya, apakah suara cukup jelas terdengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, Sangat terima jelas. kasih. Ya. Pertama-tama izinkanlah kami dari pengurus PP Adinkes beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan fitri yang kita capai ini kita mendapat suatu rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Provinsi Kabupaten atau yang mewakili, yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati juga teman-teman lintas sektoral, mungkin dari Bapeda atau dari dinas yang lain yang berkesempatan hadir pada saat ini. Tentunya yang kami banggakan dan kami benar-benar mengharapkan suatu kerjasama dan kinerja yang baik adalah teman-teman pengurus RSSH, SR, GFATM, Adinkes yang berada di provinsi dan kabupaten kota. Tentunya juga teman-teman mitra GFATM yang ada pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi mengulang bahwa ini adalah suatu pekerjaan besar, ya. RSSH ini adalah suatu pekerjaan besar, suatu pekerjaan yang memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tertunda, yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2003 yang lalu. Ya. Jadi artinya apa? Pekerjaan ini seharusnya sudah dilakukan sejak awal bantuan Global Fund AIDS TB malaria itu dimulai. Ya, seingat saya itu mulai tahun 2003-2004. Jadi bayangkan saja kenapa saya
kami mengatakan bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang besar, ya. Sudah cukup banyak kalau kita melihat bahwa hibah-hibah yang dilakukan untuk peningkatan program AIDS, tuberkulosis, dan malaria dalam mencapai eliminasi, ya, sesuai dengan ketentuan global, ya, untuk AIDS, tuberkulosis, malaria. Ini sudah cukup banyak bantuan-bantuan yang dialirkan kepada pemerintah pusat, nantinya akan dilakukan pemerintah daerah. Nah, sudah saatnya memang pada saat ini kita mempersiapkan dokumen yang sifatnya sustainability dari sisi programnya, dan bagaimana juga kita mempersiapkan dari sisi pendanaan dan kesiapan lain dari sisi pendanaan program yang ada. Nah, untuk itu saya kira kami dari Adinkas berkali-kali mengatakan dengan pihak Global Fund bahwa kami bukan Kementerian Kesehatan, kami bukan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi perlu dicatat bahwa Global Fund pun mempunyai suatu keyakinan bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, Asosiasi Dinas Kesehatan ini bisa menghimpun dua kekuatan, Kemendagri dan Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, untuk membuat suatu dokumen-dokumen yang dapat menjamin sustainability dari program-program AIDS, tuberkulosis, dan malaria yang sebenarnya telah dibuat, baik dari sisi tata laksana, tata kelola dari program itu sendiri, maupun dari sisi perencanaan dan hal-hal yang telah dicapai selama ini juga cukup banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa tampaknya seolah-olah hanya 204 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang dilibatkan dari program ini, ya. Kami berharap, ya, mengharapkan bahwa bukan hanya 204 kabupaten kota, tetapi akan dilebarkan menjadi 514 kabupaten kota. Untuk itu peran provinsi sangat-sangat besar, ya, dalam hal bagaimana mengkoordinasikan kegiatan ini kepada kabupaten kota yang memang belum masuk kepada proyek yang ada, ya. Terus terang saja Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan suatu koordinasi, ya, yang sifatnya konsultasi, ya, kepada Kementerian Dalam Negeri, ya, dengan Dirjen Bangda maupun dengan Sekjennya dan juga seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk bisa bersama-sama, ya, mendukung agenda yang sangat-sangat penting ini, ya. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan, ya, saya kira juga cukup banyak, ya, support yang telah mereka Kementerian Kesehatan buat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita telah membuat suatu dokumen terintegrasi PTI yang nantinya akan menjadi pedoman kita dalam melakukan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Memang waktu kita sangat sempit, waktu kita sangat singkat, tapi saya yakin dengan semangat kita bersama, semangat teman-teman semua, ya, dengan meningkatkan komunikasi kita, ya, meningkatkan kolaborasi bersama-sama kita, ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman RSSA, ya, bersama-sama juga dengan Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini, ya. Walaupun masih banyak, ya, yang harus kita capai, ya, sesuai dengan outcome yang telah ditetapkan dalam RSSA, ya. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, ya, dengan seluruh lintas sektoral yang ada, dengan kemitraan yang ada, ya, kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, nggak terasa, ya, kurang lebih
kalau kita lihat dari sesi persiapan ya sampai tahap pelaksanaan kita sudah memasuki triwulan pertama ya, sudah hampir selesai ya. Ini saatnya kami lakukan evaluasi. Bahkan menurut agenda yang ada siang ini pun dari Global Fund pusat Jenewa itu datang ke Indonesia, dan nanti siang juga dengan seluruh stakeholder yang ada akan berkomunikasi dengan tim dari Global Fund Geneva ya. Tentunya kami juga melaporkan apa yang telah kami capai dari kegiatan RSSA ini selama 3 bulan terakhir ini ya, termasuk juga persiapan-persiapan sebelumnya yang telah kita laksanakan. Untuk itu kami merasa kita harus optimis ya melihat suatu pencapaian yang dicapai yang merupakan satu tujuan dari kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa banyak dokumen-dokumen perencanaan yang telah di-endorse oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang merupakan suatu basis kita ya untuk bisa untuk bisa berkiprah lebih lanjut, seperti misalnya ruang untuk AIDS, tuberkulosis dan malaria dari sisi anggaran ya, kita bisa bisa leluasa nantinya mengadvokasi kepada daerah, kabupaten kota, dan provinsi dalam hal pemberian anggaran tersebut. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan ya, kita juga berusaha ya, melalui dana-dana yang ada bisa melakukan strategi dalam hal pencapaian dokumen-dokumen yang kita perlukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, nanti secara detail mungkin tim RSSA pusat akan melakukan suatu evaluasi ya. Memang kalau kita lihat evaluasi yang ada banyak bolongnya ya, artinya banyak hal-hal yang harus kita isi ya. Mudah-mudahan setelah evaluasi ini kita lebih mempunyai gigi lagi ya dalam hal bagaimana kita mempertajam ya tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir juga saya ingatkan bahwa organisasi RSSA di masing-masing provinsi apakah sudah cukup ya, termasuk misalnya finance-nya ya dan yang lain-lain ya, karena rekrutmen kita juga dilakukan secara bertahap ya, dan mohon maaf ya, rekrutmen ini dilakukan sangat-sangat ketat sekali ya, karena ini adalah pedoman yang ada di Global Fund, terutama untuk finance-nya ya. Ini merupakan suatu ciri khas dari bantuan-bantuan atau hibah-hibah Global Fund. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk itu nanti tim saya kira nanti dikoordinasikan oleh Pak Alik untuk bisa memberikan presentasinya secara detail sehingga bisa dilihat oleh seluruh teman-teman dan dievaluasi kegiatan-kegiatan apa yang misalnya kurang dan memang harus kita lakukan segera. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti acara evaluasi ini ya, mudah-mudahan banyak masukan-masukan dari seluruh pihak yang hadir pada saat ini, karena biar bagaimanapun kita selalu memperbaiki ya, dokumen-dokumen yang kita perlukan ya untuk kita bersama-sama kita diskusikan juga dengan pihak Kementerian Kesehatan, terutama coordinating country manager, mekanisme, dan juga dengan tim tim ahli ya yang ada di yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan pada Pak Halik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Siap, terima kasih Pak Ketua Umum Adinkes sudah membuka dan menyampaikan pokok-pokok penting, pengantar, dan sekaligus informasi kepada Ibu Bapak semua, kita semua, terkait Resilient and Sustainable System for Health, atau penguatan sistem kesehatan untuk AIDS, TB, malaria
pada pertemuan evaluasi kita pagi ini. Selanjutnya mohon izin Pak Ketua Umum, Pak Krisna, Ibu Bapak sekalian, kami langsung saja ingin menyampaikan laporan atau semacam kertas evaluasi pelaksanaan RSSH ATM kita yang di semua provinsi dikawal atau dimotori oleh Ibu Bapak program koordinator kita yang sudah hadir juga pada pertemuan hari ini ya, sudah hadir Ibu Bapak program koordinator kita di 34 provinsi dan juga admin finance assistant yang juga sudah hadir. Kami langsung saja untuk share slide yang sudah disusun untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, ada Ibu Bapak yang mungkin baru pada kesempatan hari ini mendengar apa RSSH ini sebenarnya apa, ini program apa. Nah mungkin kami dalam 1 atau 2 slide ingin menyampaikan sekilas saja apa RSSH ATM ini, apa yang ingin dicapai dalam RSSH AIDS, TB, dan malaria ini. Ibu Bapak sekalian, jadi Global Fund ATM sudah mendukung Indonesia ya, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ketua Umum. GF ATM sudah belasan atau bahkan puluhan triliun ya sejak berapa 20 tahun terakhir, 10 tahun lebih ya terakhir mendukung Indonesia untuk AIDS, TB, dan malaria. Nah, atas dukungan ini tentu diharapkan AIDS, TB, malaria ini semakin mantap, semakin kuat lagi pelaksanaannya secara sistematik begitu ya. Nah, program RSSH ATM kita ini ingin mencapai 3 keluaran ya selama sampai dengan 2023 nanti. Keluaran yang pertama yaitu outcome program RSSH kita ini ingin meningkatkan kontribusi pemerintah daerah dari total belanja domestik ya, dari total belanja domestik dalam penanggulangan atau pencegahan pengendalian AIDS, TB, malaria. Baseline yang disusun oleh CCM, oleh pusat begitu ya, oleh Kemenkes juga, kontribusi saat ini sekitar 15 sampai 19%, 15% sekitar itu baseline. Nah, kami sudah coba melihat dokumen ini, sudah coba melihat rinciannya. Itu misalnya dana DAK itu masih masuk di pusat, padahal sebenarnya dana DAK itu sudah pasti itu adalah APBD. Jadi sebenarnya kontribusi pemerintah daerah ini pasti lebih tinggi dari baseline yang ada ini. Nah, diharapkan di tahun 2023 kontribusi pemerintah daerah atau APBD dari total belanja sumber dana dalam negeri untuk AIDS, TB, malaria ini bisa mencapai 35%. Ada daerah-daerah yang memang kecil sekali anggarannya untuk AIDS, TB, malaria. Nah, ini tentu kita harapkan ini bisa ditingkatkan. Atau juga kita lihat baseline ini umumnya melihat Dinkes saja begitu ya. Belum semua misalnya rumah sakit atau puskesmas di daerah itu yang pasti sudah ada anggaran AIDS, TB, malarianya. HIV atau AIDS dan tuberkulosis masuk dalam SPM kesehatan. Sudah pasti di puskesmas atau di Fasiankes juga itu ada layanan AIDS, TB, dan malaria. Ya, jadi kita melihat ini baseline ini perlu kita koreksi sama-sama bersama Ibu Bapak sekalian sehingga betul-betul bisa dicatat secara lebih baik bahwa sebenarnya kontribusi Pemda ini pasti lebih tinggi dari baseline yang ada. Nah, yang kedua, keluaran yang ingin kita capai yang kedua bahwa semua anggaran ini yang ada di Dinkes, ada di rumah sakit, ada di puskesmas ini mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang prioritas, ada technical guidelines yang sedang disusun bersama Ibu Bapak. Nah ini dan juga sudah banyak kebijakan pusat, rencana aksi nasional dan sebagainya. Nah harapannya memang semua anggaran
AIDS/TB malaria ini betul-betul pada kegiatan yang berdampak pada epidemi. Kami melihat, memeriksa misalnya ada satu daerah ya yang anggaran AIDS-nya setahun 200 juta begitu, dan ternyata itu hanya digunakan untuk Hari AIDS Sedunia begitu. Nah, Hari AIDS Sedunia ada panggung, ada musik begitu. Nah, apakah betul anggaran 200 juta ini untuk Hari AIDS Sedunia yang paling prioritas di daerah sesuai petunjuk dari Kemenkes. Nah, ini semua kita analisis, kiranya semua perencanaan penganggaran ini betul-betul digunakan untuk kegiatan yang prioritas sesuai kebijakan yang ada. Itu keluaran kita yang kedua, Ibu Bapak. Kemudian keluaran kita yang ketiga adalah bersama-sama Ibu Bapak sekalian, bersama-sama program koordinator, kita ingin mendorong kemitraan ya, adanya partnership yang konkret berkontribusi pada pelaksanaan implementasi AIDS/TB malaria ini ya. Kami sangat yakin di daerah banyak inisiatif-inisiatif, banyak kemitraan yang sudah dibuat, tetapi ini mungkin belum dicatat. Nah, kita bersama program desa ini kita mencatat apa kemitraan yang ada. Dari catatan yang ada kita bisa belajar untuk kemudian bisa mengembangkan lebih lanjut. Kami kemarin seminggu sebelum Lebaran itu kebetulan berkesempatan hadir di Sragen dan di Cilacap. Nah, di Sragen itu misalnya ada kontribusi dari dinas ya, dinas non-dinkes ya, dinas PPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan alokasi anggaran untuk keluarga ODA miskin ya, orang dengan HIV yang miskin untuk usaha. Nah, ini salah satu yang bisa kita catat sebagai partnership. Jadi partnership ini premisnya berangkat dari situasi bahwa HIV/AIDS ini tidak hanya dinkes saja, tetapi juga SKPD non kesehatan ya, di luar dinkes, rumah sakit, di luar puskesmas, itu juga kita berharap ada dukungan dari non sektor kesehatan. Nah, itu contoh di Sragen. Di Cilacap ada dukungan Pertamina juga untuk kegiatan AIDS/TB malaria. Nah, ini semua perlu kita catat secara baik dan menjadi bahan untuk pengembangan lebih lanjut ke depan. Nah, ini Ibu Bapak ya, di tahun depan ini, di tahun 2002 ini minimal 42 kapota kita harapkan sudah memenuhi output atau keluaran yang kedua dan keluaran yang ketiga sesuai tampak pada slide kita ini, Ibu Bapak. Nah, apa kriterianya bahwa kita di tahun 2022 ini sudah memenuhi kriteria bahwa kita sudah memenuhi output 1 ya, output 2, nah maka tentu ada alokasi ATM pada APBD. Nah, ini yang pertama. Nah, ini dibuktikan dengan dokumen DPA APBD. Jadi dokumen DPA APBD Ibu Bapak ya, di dinkes, di rumah sakit, di puskesmas, ya mungkin ada puskesmas BLUD, ada RBA-nya. Nah, kita ingin melihat betul secara pas begitu ada alokasi AIDS/TB. Seperti apa alokasi AIDS/TB malarianya? Kita akan masukkan ini dalam form 1K yang sudah kita siapkan, dan juga nanti kita analisis apakah semua yang sudah dialokasikan dalam DPA APBD itu sudah sesuai dengan petunjuk Kemendagri, petunjuk Kemkes, atau petunjuk teknis terkait yang sudah ada di pusat. Kemudian untuk partnership tentu kita juga melihat dana-dana untuk AIDS/TB malaria yang ada di SKPD non kesehatan. Nah, ini DPA-nya juga kita ingin kumpulkan. Kita akan masukkan di form 1K, apakah ada dana desa juga untuk ATM yang ada, apakah ada perusahaan yang terlibat dalam upaya AIDS/TB malaria ini. Nah, ini juga semua kita perlu dokumentasikan. Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat pedoman yang kami yakin mungkin sudah diterima oleh Ibu Bapak juga, bahwa ada pedoman pelaksanaan AIDS di tempat kerja, di dunia kerja. Ada petunjuk dari Kemenaker tentang pelaksanaan tuberkulosis ya, pencegahan pengendalian tuberkulosis di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan, di organisasi begitu. Nah, ini kita ingin sama-sama mengembangkan sehingga bisa lebih banyak lagi
implementasi HTB malaria ini di perusahaan, ya, di tempat kerja dan sebagainya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ya, keluaran dari RSSH kita ini, dan kita sangat berterima kasih sekali bersama Ibu Bapak. Mari kita dukung, mari kita kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, untuk capaian Ibu Bapak, kami ingin memberikan brief seberapa kita sudah mencapai, ya, dari bulan Maret sampai dengan 11 Mei kemarin, untuk setiap provinsi seperti apa profil atau situasi kita saat ini, ya, yang tadi disampaikan Pak Ketua, masih banyak yang kosong-kosong, tetapi tentu sudah banyak juga yang terisi. Nah, secara rekapitulasi, kita sudah menerima dari 514 kabupaten kota, kita sudah menerima DPA APBD dari Dinkes ini, ya, untuk tahun anggaran 2022 sejumlah 70, ya, 70 daerah. Kemudian ada 3 provinsi. Sedangkan dokumen lainnya, ya, RKPD sudah ada 41 kabupaten kota, ada 2 provinsi kita sudah mendapatkan RKPD-nya. RPJMD ada 52 dan kabupaten kota dan 3 provinsi. Di Renstra juga demikian, ada 2 provinsi sudah menyampaikan Renstra Dinas Kesehatan. Kemudian untuk Renja Dinas Kesehatan dari kabupaten kota ada 63, dari provinsi baru ada 2. Kemudian untuk form 1K yang disalin dari DPA, ya, dari dokumen DPA APBD ini baru ada 11 kabupaten kota, untuk provinsi masih berproses. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ya, capaian kita untuk secara nasional dari bulan Maret sampai dengan 11 Mei kemarin. Nah, kalau kita breakdown untuk setiap provinsi, maka untuk alokasi anggaran pada APBD, nah, dari Provinsi Aceh memang baru Kota Banda Aceh, memang ini lokus utamanya, tetapi sekali lagi program RSSH ini tidak hanya untuk 204 kabupaten kota yang kebetulan didukung ATM, tetapi untuk seluruh 514 kabupaten kota. Dari Bali, ya, dari segi dokumen ini dari 9 kabupaten kota di Bali, Kelungkung yang belum masuk, ya, di data kita. Sedangkan untuk kemitraan memang relatif masih banyak yang belum ada informasi, belum ada bahan atau dokumen yang dilaporkan dan diupload ke sistem kita. Kemudian untuk Bangka Belitung, ya, juga sama, masih belum ada dokumen yang masuk. Sedangkan di Banten ini sudah Kota Cilegon terutama yang sudah relatif lengkap untuk alokasi anggaran ATM-nya, sedangkan forum kemitraannya belum atau masih belum dilaporkan, belum ada yang dilaporkan. Kemudian Bengkulu juga Pak Amin, ya, dari segi dokumen ini belum ada yang masuk dari Bengkulu, ya, terutama Kota Bengkulu ini, ya, tetapi masih belum ada yang masuk. Kemudian dari DI Yogyakarta, Pak Taufik, alhamdulillah ini sudah ada yang masuk, namun kalau lihat skornya masih di bawah 50, artinya masih perlu ada yang kita lengkapi, ya. Kemudian dari DKI Jakarta, Ibu Kristi, alhamdulillah ini sudah 5 yang menjadi lokus utama sudah ada, tetapi dari Jakarta Pusat yang sama sekali belum ada ini. Kemudian dari Gorontalo relatif belum ada upload, ya. Bu Nisma, ya, Bu Ida, Pak Hartono, Pak Tono, Pak Har, ya, belum ada yang masuk untuk DPA-nya, ya. Ini baru RKA yang kelihatannya sudah ada di sistem kita. Kemudian dari Jambi, alhamdulillah Pak Didik ini sudah ada, tetapi kalau melihat dari skor memang masih di bawah 50, ya, jadi masih perlu kita lengkapi lagi. Kemudian dari provinsi besar ini, ya, Jawa Barat, alhamdulillah dari 24 kota lokus utama ini relatif semua sudah
ada di sini ya, meskipun ada beberapa yang DPA APBD-nya belum masuk. Ini seperti Cirebon ya, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Kota Banjar. Nah, ini belum masuk. Dan forum kemitraan kami rasa cukup banyak di Jawa Barat. Nah, ini memang belum ada yang kita laporkan di sistem. Kemudian Provinsi Jawa Tengah, Pak Ahmad, alhamdulillah ini juga sudah relatif banyak ini kabupaten kota yang ada, yang paling lengkap dari provinsi kelihatan skornya sudah 60. Nah, untuk forum kemitraan dokumen belum ada yang masuk dalam upload kita. Kemudian dari provinsi besar juga Jawa Timur. Nah, ini ya yang kabupaten kotanya banyak. Alhamdulillah Jawa Timur ada beberapa kabupaten kota sudah masuk ya, dan ada 4 yang sudah skornya 50 ya. Mudah-mudahan masih terus bisa kita lengkapi. Ibu Asih, makasih. Kemudian dari Kalimantan Barat, Pak Jones, nah ini kita ada 2 kabupaten kota yang sudah ada, tapi yang DPA-nya ada baru Sanggau. Nah, ini untuk Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan, terima kasih Pak Astan, ini Kota Banjarmasin yang termasuk skornya cukup tinggi ya. DPA, RKPD, ini sudah ada ya, RK-nya juga ada. Forum kemitraan yang masih perlu kita kejar lagi. Di Kalimantan Tengah, Pak Yunus, alhamdulillah ini sudah ada juga yang diupload, tetapi memang masih kita perlu lengkapi. DPA APBD untuk provinsi sudah ada. Kemudian Kalimantan Timur, Ibu Nina, ini semua masih belum ada ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini bisa kita kejar lagi ini untuk 7 lokus utama ya, tetapi semua kota bisa kita approach semua. Kemudian Kota Tarakan, Pak Idewan, ini masih belum masuk di Kalimantan Utara, sama sekali belum ada yang masuk ini Pak Idewan ya. Mudah-mudahan Bulungan lah, nggak apa-apa tempatnya Pak Idewan duluan, Bulungan bisa kita masuk, kemudian lokus utamanya Kota Tarakan. Dari Kepulauan Riau, Pak Irnal, juga masih belum ada pergerakan terlihat di sistem kita ini. Kami yakin sudah ada dokumen di Pak Irnal ini, cuma ini memang belum ada yang masuk di sistem kita. Kemudian di Lampung, terima kasih Ibu Iin, ini sudah masuk beberapa ya, tetapi mohon tidak hanya fokus di Bandar Lampung dan Pesawaran, bisa kita luaskan ke kabupaten kota yang lain. Kemudian dari Maluku sudah ada ya, dari Kota Ambon dan dari provinsi ada 4 lokus utama, tetapi ada berapa belas kabupaten kota di Maluku ini masih belum ada. Untuk Maluku Utara ini memang sedang berproses untuk kabupaten kota yang lain, tetapi ini untuk kota Ternate relatif sudah cukup lengkap, skornya sudah di atas 50. Kemudian untuk NTB ini Pak Koordinator, Pak Rahman, di sistem kita baru ada Lombok Barat saja ini, mudah-mudahan segera menyusul kabupaten kota yang lain. Kemudian di NTT, Pak Hairon izin ini belum ada yang diupload, mudah-mudahan adanya AFA yang minggu kemarin sudah kita putuskan bersama, ini AFA-nya bisa segera membantu untuk bisa upload dokumen-dokumen dari NTT. Kemudian dari provinsi besar juga ini yang kotanya banyak, Papua, Pak Salmon ya, ini memang belum ada dokumen yang masuk sampai dengan 11 Mei kemarin. Mudah-mudahan pertemuan besok ya, 19 Mei, sudah bisa segera langsung ada pergerakan untuk Papua. Demikian juga untuk Papua Barat ya, masih belum ada Pak Walter ya, masih belum ada dokumen yang masuk. Untuk Riau, terima kasih ini Pak Dedi ya, Kota Pekanbaru sudah ada ya, tapi kabupaten kota lain dan provinsi ini masih belum ada dokumen ya. Dan dokumen ini tidak hanya Dinkes Ibu Bapak, tetapi juga rumah sakit dan puskesmasnya.
Nah, ini memang pekerjaan kita ini cukup besar lingkupnya. Nah, mudah-mudahan Riau, Papua Barat, dan yang masih banyak yang masih kosong-kosong ini bisa segera kita tindak lanjuti. Untuk Sulawesi Barat, Pak Tono, alhamdulillah terima kasih, ini sudah provinsi sudah ada dokumennya, tetapi skornya masih 0 ini. Nanti Mbak Rina nanti bisa menambahkan ya bersama Pak Tono. Untuk Mamuju Tengah, ini skornya sudah ada, tetapi dokumennya kelihatannya perlu dicek lagi ya oleh tim Monef kita ya. Terima kasih Pak Tono, ini kami tahu sudah melebarkan tidak hanya Mamuju dan Mamuju Tengah, tapi juga kabupaten kota lain di Sulawesi Barat sudah sementara di approach. Untuk Sulawesi Selatan ya Pak Anwar, ini memang masih belum ada dokumen yang masuk per 11 Mei kemarin. Mudah-mudahan AFA yang baru nanti bisa membantu untuk segera ada dokumen. Dan kami juga terima kasih, ini Pak Anwar sudah jalan-jalan ke beberapa kabupaten kota ya, meskipun anggaran memang baru akan turun. Kemudian untuk Sulawesi Tengah, Kota Palu sudah ada, tetapi kabupaten kota lain belum ada. Mudah-mudahan ini bisa kita upayakan kabupaten kota lain juga bisa digarap, minimal yang pinggir-pinggir Palu dulu. Nah, ini ada Sigi, ada Parigi Motong, dan sebagainya. Kemudian Sulawesi Tenggara, terima kasih, ini Pak Tamrin sudah ada masuk Kota Kendari maupun Kota Bau-Bau, tetapi memang skornya masih di bawah 50. Ini masih perlu kita lengkapi lagi, dan kami sangat yakin Pak Tamrin bahkan didukung oleh Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan pertemuan RSSH ini dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi. Akan diselenggarakan pertemuannya. Ada yang nebeng, ada yang nebeng pertemuan provinsi, pertemuan kabupaten ya. Kita atau RSSH ATM diberi sesi di sana untuk berbicara 1 jam, 2 jam, dan kemudian ditindaklanjuti dengan ibu bapak dari dinasnya. Kemudian dari Sulawesi Utara juga Ibu Nora, ini Kota Manado memang sudah ada skor di sini. Kelihatannya sudah ada yang diupload, DPA APBD-nya mudah-mudahan bisa lebih lengkap, kita lengkapi sama-sama. Kemudian untuk Sumatera Barat, nah ini Sumatera Barat, Kota Padang sudah ada, Mentawai sudah ada, Bukit Tinggi yang belum, dan ya Kota Padang ini yang kita pakai untuk contoh ya pengisian form 1K-nya. Terima kasih ini Ibu Mary ya, Ibu Kadis, Ibu Koordinator, nah, dan juga ada dukungan non-dinkes ini 1 miliar lebih kami lihat. Nah ini alhamdulillah ini menarik, sudah terdatakan. Kemudian Sumatera Selatan juga skornya sudah cukup tinggi ini, terima kasih Ibu Suri ya, dari Palembang, Banyuasin sudah lengkap, dan juga provinsi. Nah mohon sayapnya dikembangkan kepada kabupaten kota lain juga Bu Suri bersama tim. Kemudian untuk Sumatera Utara, Ibu Wede, terima kasih. Ini sudah ada dari Serdang, Kota Medan, relatif sudah terisi. Ya, Pematang Siantar dan Simalungun sudah ada skornya, tetapi mungkin DPA-nya belum ada ini ya untuk 5 kota ini. Di Sumut ada juga 20 kabupaten kota lebih kami rasa yang bisa kita garap bersama-sama. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kalau melihat dari data yang ada tadi, maka skor tertinggi sementara ini ada 6 provinsi ya yang sudah cukup lengkap lokus utamanya, tetapi lokus-lokus yang lain boleh dikembangkan ya, dari Sumbar, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara ya. Kami sampaikan terima kasih untuk 6 provinsi yang relatif skornya sudah cukup tinggi di kabupaten kota lokus. Kemudian yang memang yang belum upload secara memadai ada 11 provinsi ya, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah tadi Palu sudah 1 ya, sudah lengkap sebenarnya Palu, mudah-mudahan bisa tambah.
Sulawesi Selatan belum ada, Sulawesi Barat, Pak Tono tadi sudah ada 2 sebenarnya ya. Kemudian Papua Barat, ini memang kedua-duanya masih kosong. Pak Koordinator ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur juga masih uploadnya masih belum ya, atau masih kurang. Jadi ini semacam rekap kita ya untuk pengisian atau capaian kita sampai dengan 11 Mei. Nah, ini adalah kabupaten kota yang sudah mengeksersis dan juga sudah menginput dalam form 1K ya. Karena form 1K ini yang lebih detail melihat sampai pada nomenklatur ya. Jadi Kemendagri sudah menetapkan Permendagri 90 tahun 2019 yang kemudian sudah mengikuti keputusan terakhirnya 0505889 tahun 2021 dan kita menggunakan itu untuk dari DPA itu kita coba pindahkan ke form 1K Excel ini, dan ini adalah kabupaten kota yang sudah menginput. Kami apresiasi dan sampaikan terima kasih ini untuk program koordinator provinsi dan tim yang AFA ya yang sudah menginput ini. Baru ada 15 dari 514 kabupaten kota. Nah, ini semacam review ya, 1K yang sudah dilakukan oleh Monef kita ya, Ibu Bapak sekalian. Sekaligus di sini ada semacam feedback ya, Ibu Bapak ya. Misalnya di Provinsi Jambi ya, itu terdapat perbedaan anggaran total belanja Dinkes Provinsi Jambi sehingga data diinput ulang dan diperbaiki sesuai anggaran DPA yang benar. Jadi pengisian kita input 1K, 1P nanti ini semua mengikuti DPA APBD-nya yang ada ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini masih lanjutan ya. Untuk Banyuasin ya, Ibu Suri memang sudah menginput Banyuasin, tetapi perlu update input 1K-nya ini dan perlu review lebih lanjut. Ya, Kota Manado ya, meskipun tadi di DPA-nya belum lengkap ya diperoleh, tapi sudah ada input 1K-nya. Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian tadi review capaian kita untuk setiap provinsi dan kota lokus utama. Ada beberapa tindak lanjut yang mohon membutuhkan diskusi kita selepas ini, Ibu Bapak sekalian, ya untuk ke depan. Nah, yang pertama adalah untuk daerah-daerah provinsi yang belum upload data, belum memiliki dokumen APBD, kiranya minggu ini atau segera bisa menghubungi Kepala Dinkes Provinsi untuk bisa melakukan Zoom bersama dengan kabupaten kotanya sehingga dokumen DPA, APBD, baik dari Dinkes, rumah sakit, puskesmas ini boleh atau bisa kita kumpulkan, dan kami di pusat, Dinkes Pusat siap untuk mendampingi pertemuan atau Zoom meeting ini. Yang kedua, yang belum upload data ya, sudah memiliki atau belum memiliki dokumen ini, bisa menghubungi dinas bersangkutan juga ya, bisa menghubungi dinas bersangkutan, audiensi jika diperlukan, dan kita siap memberikan suratnya jika juga diperlukan. Yang ketiga, yang belum menginput capaian kemitraan di daerah, nah ini sudah dapat juga melaksanakan pertemuan BL 387 ya. Jadi BL 387 ini minggu depan ini ya, sini finance kita juga hadir. Nah, ini minggu depan ini BL 387 kita itu yaitu pertemuan di kabupaten kota ya. Nanti ada sedikit anggaran dari GFATM untuk pertemuan di kabupaten kota. Ini bisa didiskusikan dengan semua kabupaten kota untuk digunakan work plan-nya untuk adakan pertemuan di kabupaten kota mulai minggu depan. Sehingga kemitraan ini sudah bisa mulai kita identifikasi bentuk-bentuk kemitraan yang ada ya, baik dengan dana desa dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, terkait dana desa ini memang sudah ada earmark ya dari pusat penggunaannya seperti apa.
Namun demikian masih ada ruang untuk bisa digunakan ya Bapak sekalian. Kita melihat ya misalnya di NTT ya, di NTT itu di Sika dan beberapa kabupaten kota itu ada surat edaran ya, Belu bahkan juga termasuk ya, walaupun baru di satu kecamatan di Belu tapi sudah ada bentuk atau dukungan ya dari dana desa, dari Bupati mengeluarkan edaran agar dana desa bisa dipakai untuk AIDS, TB, malaria yang prioritas. Mungkin ada warga yang perlu berobat, transportnya kurang, nah bisa dibantu dana desa dan sebagainya. Nah ini atau BLT-nya diarahkan ya 40% dana desa itu dipakai untuk BLT, nah itu diberi catatan warga miskin yang juga punya AIDS atau punya TBC, nah itu bisa menjadi prioritas penerima BLT di desa. Tindak lanjut berikutnya, nah ini di bulan Mei ini juga kita sudah harus bisa melaksanakan BL 343. Nah ini juga pertemuan di kabupaten kota ya, membahas RKA APBD 2023 dan mengumpulkan DP APBD 2022 dan 2021. Nah ini kegiatannya BL 343 ini sudah bisa didinamisir oleh Ibu Bapak Program Koordinator dan AFA Provinsi untuk bisa dilaksanakan di kabupaten kota. Kemudian yang belum menginput atau mengeksersis memindahkan ke form 1K dan 1P agar PC dibantu AFA ya. AFA bisa mempelajari rekaman penjelasan yang sudah kita buat sehingga mulai mengisi form 1K, 1P-nya. Nah, kalau dari rumah sakit, dari puskesmas sudah ada DPA APBD-nya atau RBA-nya, nah ini bisa digunakan dan diinput di dalam form Monef kita ini. Ibu Bapak, kami rasa demikian yang bisa kami share sebagai evaluasi kita dan juga tindak lanjut kita ke depan. Nah, kami akan cukupkan sampai di situ untuk mungkin berdiskusi dengan Ibu Bapak sekalian pada kesempatan yang baik ini agar ke depan RSSH ATM kita ini capaiannya bisa ditingkatkan. Demikian Ibu Bapak, kami persilakan sekiranya akan ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan dari Ibu Bapak sekalian, dari program koordinator, silahkan boleh raise hand, nanti kita langsung unmute saja ya untuk bisa menyampaikan di sini atau menuliskan di Zoom chat juga boleh ya Bapak sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan. Baik, disilakan yang pertama Pak Riza dari ya Pak Riza ya, kemudian setelah itu Ibu Nora. Pak Riza disilakan dari Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Boleh dikuatkan Pak, suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rija, PPHIP Dinkes Kalsel. Terima kasih Pak Halik sudah diberikan izin. Pertanyaan yang pertama, seperti apa pertimbangan Adinkes menentukan lokus kabupaten kota? Seperti apa? Kemudian yang kedua, saran yang kedua, mungkin untuk kedepannya kita di provinsi bisa dilibatkan lah untuk menentukan lokus kabupaten kota tersebut. Kenapa? Karena sedikit banyak kita di provinsi juga tahu gambaran kondisi di kabupaten kota. Seperti itu Pak Halik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rija. Kami persilahkan Ibu Nora dulu, mungkin dua dulu baru kita tanggapi. Ya. Silakan Ibu Nora. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar. Jelas Bu. Ini aja sebenarnya. Saya lihat tadi di
cross check untuk data provinsi, sebenarnya saya sudah mengupload, tapi mungkin barangkali Monef di sana mungkin berbeda hari ketika mengupload data yang untuk di-share di meeting hari ini dengan data yang saya upload. Saya upload tanggal 13 Mei yang data provinsi, Pak. Cuman memang saya belum mengisi 1P karena menyelesaikan dulu 1K. Cuma tentang data yang saya upload mengenai data provinsi sebenarnya sudah saya upload. Itu saja, koreksi sedikit. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Ibu Nora ya. Poin Ibu Nora nanti boleh ditanggapi oleh di sini hadir juga Monef kita ya. Mbak Rina, Kaprina Rungu, dan Mbak Rita Laila ya. Nanti bisa dicek lagi data di foldernya. Untuk Pak Riza, di sini hadir juga Pak Ferdinand, Pak Sawidan ya dari tim Adinkes. Nanti silakan bisa menambahkan poin ya. Pak Riza, jadi memang ada 2 ya poin yang ingin kami respon terkait pertanyaan Pak Riza mengenai penentuan kota di provinsi. Jadi ini memang cukup alot diskusinya di CCM Indonesia di Technical Working Group ya untuk menentukan kabupaten kota lokus ini ya Pak Riza ya. Dan siang nanti kami akan rapat lagi di Kemkes ya. Poin Pak Riza ini salah satu yang ingin kita feedbackkan juga ke GFATM dan Kementerian Kesehatan ya, karena dari seperti ini disampaikan Pak Ketua Umum tadi dari Jenewa, GFATM hari ini atau minggu ini ada di Jakarta, ada di Indonesia, kita akan berdiskusi terkait dengan lokus kabupaten kota ini. Ada sebagian lokus di 2022, ada sebagian lokus baru 2023, padahal outputnya sudah harus segera di output yang ingin dicapai 2023 itu sudah harus digarap sejak 2022 ini. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan ya melihat data AIDS, TB dan malarianya begitu Pak ya, Pak Riza ya, sehingga kompromi atau iterasinya itu beberapa kali dan kami sangat yakin ini tidak akan memuaskan semua daerah mengenai pemilihan ini. Itu poin pertama kami. Poin yang kedua, pada prinsipnya semua kabupaten kota silakan digarap Pak Riza ya. Ini yang didukung GF ya kebetulan cuma beberapa saja begitu ya, hanya 200 saja ya. Itu pun hanya 100 di 2022 ini. Nah, kita akan minta izin agar dana 200 untuk kabupaten kota ya, itu pun tidak besar sebenarnya dukungan GFATM ini. Itu misalnya untuk pertemuan-pertemuan yang tadi kami sebutkan, pertemuan kemitraan, ya, pertemuan pembahasan RKA, DPA, itu sudah bisa digunakan. Tetapi sekali lagi, dukungan GF terbatas, silahkan Pak Riza, di Kalimantan, semua kabupaten kotanya bisa digarap. Seperti di Sulawesi Tenggara, ataupun di Jawa Barat kemarin ya, di DKI juga ya, semua kabupaten kota diundang semua oleh rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dinkes Provinsi ya untuk membahas RSSA ATM ini. Demikian Pak Riza ya. Dari kita lanjut, ada lagi Bapak boleh raise hand, silakan saja dari Dinkes Kulon Progo. Dinkes Kulon Progo kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Pak. Mohon maaf mungkin saya agak terlambat tadi masuk, tetapi terkait dengan RSSA yang di Jogja, ini kan kebetulan koordinatornya kalau nggak salah Bu Berti ya. Nah ini kaitannya dengan itu, kelanjutan ini bagaimana? Karena Bu Berti kan meninggal beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa kelanjutan untuk program RSSA ini bagaimana dengan 5 kabupaten kota di Jogja? Karena koordinatornya Bu Berti meninggalkan kita. Mungkin itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief ya. Ya kita berduka cita atas mangkatnya Ibu Dr. Berti. Alhamdulillah kita sesuai komunikasi dengan Dinkes Provinsi. Alhamdulillah Pak Dr. Taufik ya, Pak Dr. Taufik berkenan bersama-sama kita untuk melanjutkan RSSA ATM di DI Yogyakarta ya.
sudah tampak di layar Pak Dr. Taufik, dan kami yakin warga Kulon Progo sangat hafal ya kepada Pak Dr. Taufik, dan juga tadi untuk DIY relatif sudah lumayan, capaiannya skornya sudah banyak yang 60 kalau nggak salah. Demikian Pak Arief ya, makasih Pak Arief. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut dari Pak Jainal. Kami persilahkan kepada Pak Jainal, Pak Kadis Provinsi Riau, yang juga Ketua Adinkes ya, Provinsi Riau. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Riau pertama menyampaikan terima kasih dengan adanya tim dari Adinkes RSH ini, karena kita terbantu sekali, terutama selama ini kegiatan kita yang di bawah seksi mengelola dana global fund untuk ATM yang berjalan sendiri, kemudian Komisi Penanggulangan AIDS juga berjalan sendiri. Nah, dengan adanya ini, sekarang sudah bisa saling berkolaborasi. Jadi kami mengucapkan terima kasih dengan adanya tim ini, dan ini juga memacu kita untuk ke kabupaten kota untuk lebih aktif lagi membuat grand strategi untuk pencapaian program. Seperti Riau hari ini yang beberapa tahun lalu tidak termasuk AIDS itu ke dalam 10 besar, sekarang 10 besar, tentu ini adalah penurunan kinerja. Terkait itu dengan adanya tim dari RSH Adinkes, hari ini kami sudah berkolaborasi bagaimana untuk melakukan tindakan nyata di lapangan yang tentu ini sangat membantu kami. Jadi untuk itu kami pertama mengucapkan terima kasih, dan kedua kami juga akan membackup dengan kegiatan yang ada, baik yang ada di program maupun di APBD. Namun demikian, tentu kami juga ada sharing juga dari RSH untuk kegiatan yang kami lakukan dengan merangkul RSH dari Provinsi Riau ini. Jadi mungkin ke depan kami minta dari RSH Adinkes bisa dialokasikan juga ketika kita melakukan kegiatan kolaboratif, dari RSH Adinkes juga bisa melakukan sharing budget. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah ini Pak Kadis hadir langsung. Kita sangat apresiasi. Terima kasih ruangan Adinkesnya Pak Kadis. Kami lihat fotonya keren sekali itu ruangan Adinkes Provinsi Riau-nya. Ya. Masih mute Pak Kadis, masih mute ya. Pak Kadis tadi masih ke mute ya. Di unmute dulu ya. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Memang kita siapkan ruangan agar mereka juga fokus, karena kita terasa mereka membantu selama ini untuk menggerakkan lagi. Apalagi beliau juga mantan kepala bidang di Dinkes Provinsi, jadi sudah biasa melakukan kolaboratif di kabupaten kota dan antar lintas program. Jadi kami memang merasa terbantu, karena itu kami siapkan ruangan khusus untuk mitra kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Baik, kita lanjut ke tetangganya Pak Kadis ini, ke Sumbar. Ibu Dr. Mary, disilahkan. Ya. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari evaluasi tadi 1P-nya Sumatera Barat belum ke ini ya, belum dicentang gitu ya. Padahal 1P Sumatera Barat 28 April udah dinyatakan clear gitu Pak. Izin Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Ibu Koordinator. Ini Mbak Rita, Mbak Rina ya, masukan buat kita ini. Jangan sampai ada yang terlewat nih, karena Sumbar ini yang jadi contoh pengisian sebenarnya ini ya. Baik,
Kita lanjut ke Ibu kita Jawa Barat. Disilahkan Ibu Dr. Alma Lucy. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Terdengar Bu, jelas Ya. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian bertemu dengan semuanya, izin sekali lagi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Jawa Barat tadi menyampaikan permohonan karena tadi mendengar bahwa dana dari dana desa dan juga dana BLT dapat dipergunakan untuk ATM. Untuk memperkuat hal ini, mohon dibuatkan surat tertulis agar supaya menjadi lebih kuat bagi kami manakala kami melakukan sosialisasi hal tersebut kepada daerah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih Ibu Koordinator. Nah, ini kami izin satu slide nih menambahkan ya, merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Alma Lucy ya, bahwa untuk dana desa ini memang kode rekening untuk dana desa. Nah, seperti stunting yang sifatnya konvergensi, maka AIDS, TB, malaria ini juga memang bisa konvergensi ya, boleh konvergensi. Misalnya di kode rekening 2.2.3. Nah, ini penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Nah, di sini boleh kita masukkan penyuluhan terkait AIDS, TB, malaria di desa. Nah, itu konvergensi. Jadi nomenklatur 2.2.3 bisa juga untuk AIDS, TB, malaria. Kemudian misalnya ada nomenklatur dana desa ini yang cukup tinggi barangkali saat ini adalah yang cukup besar earmark-nya itu adalah 40% untuk BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah, bisa diprioritaskan bantuan langsung tunai ini kriterianya warga kurang mampu. Nah, dengan advokasi kita bersama-sama bisa kita tambahkan warga kurang mampu yang ada kena AIDS, kena TBC yang membuat dia harus berobat rutin, keluar biaya transport dan sebagainya. Jadi bisa jadi warga kurang mampu tidak semua mendapatkan BLT, ada prioritisasi. Nah, dengan mengusulkan yang memiliki AIDS, TB atau malaria begitu, itu sebagai prioritas penerima BLT, maka kita bisa menghitung juga bahwa itu adalah kontribusi Pemda dalam penanggulangan AIDS, TB, malaria. Itu Ibu Bapak. Di sini hadir juga ada Pak Sawijan, Pak Fer, nanti boleh menambahkan. Nah, satu slide lagi ya sebelum nanti kita lanjutkan diskusi, bahwa pertemuan Adinkes dengan Kemenkes dan terutama dengan Kemendagri ya, karena di Kemendagri ini Adinkes diberikan satu meja ya, kursi ya, jadi kita ada kantor juga kecil-kecilan begitu di Kemendagri, diberi ruang, diberi tempat, dan terutama diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan ke Kemendagri. Nah, sudah ada nomenklatur baru Ibu Bapak ya. Nomenklatur baru yaitu nomor 40 untuk tuberkulosis, nomor 41 untuk ODA, orang dengan HIV, dan nomor 42 untuk malaria. Jadi ATM kita ini ada nomenklaturnya. Kalau Ibu Bapak membuka RK SIPD-nya ya, itu sudah ada nomenklaturnya ini. Jadi bisa digunakan. Apa perbedaannya nomenklatur 11 dengan 40 untuk tuberkulosis? Nah, untuk nomor 11 itu untuk yang terduga tuberkulosis, sedangkan yang nomor 40 ini adalah yang sudah tuberkulosis dan perlu pengobatan, dan mungkin juga ada tindakan-tindakan lain oleh rumah sakit begitu. Nah, ini kita harapkan menggunakan nomenklatur yang nomor 40 ini. Kemudian yang nomor 41 itu apa bedanya dengan nomor 12 ya? Ini nomenklatur untuk kabupaten kota. Yang nomor 12 itu untuk beresiko HIV, belum tentu dia HIV. Jadi dia mungkin harus dites dulu supaya kita tahu dia HIV atau tidak. Nah, tetapi bagi yang sudah HIV itu kan akan ada pemberian ARV dan sebagainya. Ada ARV-nya ditanggung oleh pusat, tetapi bisa jadi ada biaya-biaya yang dilakukan oleh Pemda, oleh rumah sakit, oleh puskesmas begitu ya.
Nah, itu misalnya ada di Bali itu ada yang APBD untuk melakukan kontak tracing ya, loss follow up-nya ya, yang berhenti ARV itu ada tuh petugas yang mencari. Nah, itu kan ada transportnya, ada anggarannya di APBD, ada anggarannya di Puskesmas. Nah, itu kiranya menggunakan nomor 41 ini. Nah, itu adalah contoh kegiatan bagi orang yang sudah HIV. Kalau yang nomor 12-nya adalah yang belum HIV atau berisiko HIV. Kemudian yang nomor 42 ini untuk malaria semuanya. Jadi malaria, semua kegiatan-kegiatan malaria kiranya dipindahkan agar menggunakan nomenklatur titik 42 ini. Karena yang saat ini biasanya malaria nebeng di penyakit tidak menular. Nah, ini susah Kemendagri untuk menganalisis nih berapa budget malaria di suatu daerah. Kita ada 300 yang sudah eliminasi, masih ada lagi ya 200-an atau 100-an yang belum eliminasi. Nah, ini Kemendagri akan secara cepat melihat nih ada nggak budget malarianya. Nah, ini kalau untuk bisa cepat di SIPD itu ditempatkan di nomor 42 Ibu Bapak untuk anggaran malarianya sehingga cepat diketahui dan bisa mendapatkan feedback ya. Jadi ini Ibu Bapak ya, kita punya hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan AIDS, RSSH, AIDS, TB, dan malaria ini. Demikian tambahan dari kami ya. Selanjutnya ada dua, kami persilahkan Pak Ahmad Saifuddin dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Karena masih di bulan Syawal, sama dengan Ibu dari Jawa Barat, kami sampaikan taqabbalallahu minna minkum wa minal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak-Ibu semuanya. Yang pertama kami aturkan terima kasih Pak Alik atas review dari Monef yang telah disampaikan kami, sehingga mungkin menambah motivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kemudian yang berikutnya sama dengan dari Sulawesi Utara, barangkali mungkin upload kita itu terakhir sekitar tanggal 12-13, sehingga mungkin data itu barangkali berbeda dengan yang di Jawa Tengah. Sehingga mungkin upload analisis di Monef di pusat kan tanggal 11 kalau nggak salah, sehingga mungkin masih ada yang terlewat dari data yang ada. Kemudian yang berikutnya Pak, kaitannya dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Kota yang sebentar lagi akan terlaksana. Untuk sebuah kegiatan kan perlu adanya dana. Nah, barangkali kalau di provinsi kan sudah ada AFA-nya. Mekanisme terkait dengan kegiatan yang harus ada pendanaan di Kabupaten Kota itu kira-kira perlu nggak di Kabupaten Kota itu ada namanya pemegang uang muka cabang. Kalau dulu namanya PUMC ya. Apa kita percayakan saja kepada salah satu bidang atau subak ataupun sekretaris dengan misalnya dengan perlu dengan surat atau tidak, sehingga karena kaitannya dengan pertanggungjawaban. Yang terakhir saran Pak Halik, mungkin kalau ada kegiatan seperti ini lagi, mungkin akan lebih cantik, lebih indah kalau diselenggarakan tidak pada hari pertama setelah libur. Jadi biasanya hari pertama setelah libur itu para kepala dinas itu, kalau dulu zaman Pak Krisna di Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu Senenan gitu ya. Jadi setiap Senin itu kan memang kegiatan internnya. Sehingga mungkin nanti kalau ada kegiatan lagi tidak di hari pertama setelah libur. Karena biasanya instansi-instansi itu sudah punya rencana kegiatan yang mungkin direncanakan di hari pertama setelah libur. Saya kira itu aja Pak Halik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 poin dari Pak Ahmad Saifuddin, koordinator RSSH kita untuk Jawa Tengah. Yang pertama, Mbak Rita agar diperiksa dan di take note ya, poin dari Pak Ahmad, karena setelah ini slide tadi akan kami rampungkan dan kami akan kirimkan kepada Bapak-Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta RSUD ya, dan Bapeda juga yang kita ada. Kita ingin sampaikan slide-nya ya kepada beliau-beliau. Yang kedua ya, mengenai
yang ketiga tadi ya, Senenan ya, betul sekali Pak, ini betul sekali ya, karena siang nanti kita misalnya bertemu Jenewa dan jadi kita memang sengaja buat pagi ini, mungkin ada bahan-bahan dari diskusi pagi ini yang bisa kita angkat juga nanti dalam pertemuan dengan GFHTM. Siap Bapak ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita coba cari waktu yang lebih pas. Yang kedua tadi Pak Ahmad, maaf saya kelupa, yang kedua tadi poin Pak Ahmad adalah kok jadi lupa ya. Bentar, kita tanya ulang Pak Ahmad nih. Poin kedua tadi apa ini Pak? Oh ya, mengenai keuangan ya, keuangan ya. Ya, keuangan di Kabupaten Kota itu kalau. Ya betul, karena kegiatan minggu depan ini di Kabupaten Kota, dananya memang disilahkan didinamisir oleh provinsi kepada mungkin P2P di Kabupaten Kota atau bagian perencanaan di Dinkes Kota, disilahkan saja dikomunikasikan dan dialirkan ke sana ya. Tetapi boleh juga kombinasi Pak, yang kita kan ini semua udah era e-banking Pak, jadi boleh juga oleh AFA yang ada di provinsi yang mengeksekusi semuanya Pak. Tetapi di sini ada Mbak Yayah ya, finance coordinator kita. Kami akan diskusikan dengan Mbak Yayah, nanti kita akan laporkan lagi ke Bapak Ibu program koordinator. Jadi betul sekali ada 200 kabupaten kota yang kita ada pertemuan di masing-masing kabupaten, kita akan serahkan untuk disampaikan. Baik, ada dua lagi yang raise hand ya. Kami persilahkan Pak Idewan Budi Santoso dan selanjutnya setelah itu Pak Karya dari Papua ya. Dan kemudian ada Ibu Yeti, ini ada tulisan Ibu Yeti cukup baik di Zoom chat, nanti Ibu Yeti boleh disampaikan langsung. Ibu Yeti kalau berkenan boleh raise hand, nanti bisa disampaikan. Silakan Pak Idewan. Ya, mungkin sudah. Ya. Setelah itu Pak Karya dari Papua. Silakan Pak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan Utara, Kota Tanjung Celor, Kabupaten Bulungan. Mohon maaf, memang kami belum mengirimkan apa data yang diminta, tetapi kami sudah menghubungi provinsi juga di kabupaten, khususnya Tarakan juga, Malino. Tetapi memang medan kami geografisnya tidak sama dengan di Jawa. Insya Allah beberapa hari ini kami sudah koordinasi sama Kepala Dinas Provinsi, data-data yang diinginkan untuk kami sampaikan nanti insya Allah dalam minggu ini. Jadi saya mohon maaf, tapi sudah bergerak Pak, jadi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Provinsi, juga ke Kabupaten Kota, khususnya Tarakan, juga ketemu sama Kepala Dinas dan pemegang program, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan semoga berhasil. Dan ini mungkin sudah yang ikut Zoom ini adalah Kepala Dinas Provinsi atau yang diwakili Kota Tarakan, Kota Bulungan, Malino sudah mengikuti Zoom ini. Terima kasih Pak Alex, terima kasih atas bimbingannya. Sekali lagi mudah-mudahan program kita ini berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idewan ya. Kami lihat memang ada Pak Kadis ya, Pak Kadis Provinsi ya, Pak Usman ada hadir bersama kita. Terima kasih Pak Kadis Provinsi ya, ini sudah hadir bersama kita ya. Mudah-mudahan setelah ini kita tancap gas di Kaltara. Pak Usman, Pak Kadis Provinsi, terima kasih sudah berkenan hadir, kami lihat di sini ya. Siap Pak Kadis, mulai di bawah izin Pak Kadis Provinsi. Mohon maaf lahir batin ya. Pak Kadis Provinsi mungkin ada yang ingin disampaikan? Ini kita unmute dulu. Siap. Siap, Pak Kadis Provinsi, Kaltara. Pak Usman, ya.
Kelihatannya sinyal kurang, sedang di lapangan nih mungkin Pak Kadis ini, sinyal kurang lancar ini. Baik. Pak Alik bisa? Bisa kedengaran Pak Kadis ya, siap. Bukan. Saya. Oke, Pak Kadis Provinsi belum ya. Baik, baik kita lanjut dulu Pak Karya, kemudian ada Aceh dan setelah itu Pak Ferdinand ya. Silakan Pak Karya dari Papua Barat, dari Papua maaf. Ya, silakan Pak Karya. Setelah itu Pak Ferdinand ya. Terima kasih, bukan Pak Karya Pak. Oh, ini namanya Karya di sini. Ibu Karya. Oh, Ibu Karya Pak Fer. Nah, ini anggotanya Pak Fer ini. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Karya. TB malaria di Provinsi Papua, Pak. Memang kita sangat sedikit kegiatan yang bisa menggerakkan lintas sektor atau lintas program. Makanya saya mau bilang bahwa Adinkes ini datang padahal sudah sekarang, tapi padahal dibutuhkannya sebenarnya sudah lama. Jadi masih datang pada waktu yang tepat karena masih sangat dibutuhkan juga, terutama di Papua. Mungkin kalau di barat sana sudah tidak terlalu. Jadi kalau kegiatan seperti ini Pak yang menggerakkan lintas sektor atau lintas program di Papua, kita sebelum Pak Salmon mungkin bicara, saya mau bilang bahwa seizin Pak Salmon, kita masih membutuhkan surat formal supaya mudah bekerja sama dengan lintas sektor atau lintas program. Kemudian kami masih memang sudah ada beberapa kegiatan yang membutuhkan kerjasama lintas sektor. Sementara ini misalnya pelatihan kader malaria atau kerjasama untuk penggerakan dalam malaria center itu. Tapi ada konsep yang sulit dirubah di wilayah timur ini Pak, khususnya di Papua. Misalnya kalau kita mengundang lintas sektor itu biasanya diikuti dengan penghargaan berupa apa saja atau realnya itu uang. Nah itu yang masih saya lihat di kabupaten itu masih sungkan untuk sering-sering minta connect kalau tidak ada honor yang mengikuti. Nah ini mungkin budaya, jadi saya juga masih sungkan sebenarnya, tapi saya harus katakan karena ini memang sudah merupakan hambatan. Kadang-kadang materi lintas sektor harus disampaikan oleh orang kesehatan. Ini bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuh pemaparan lebih dalam, apa yang bisa membuat kita bekerja sama lebih jauh untuk penghematan sumber daya yang sedikit sekali di Dinas Kesehatan. Sudah disadari bahwa kalau Dinas Kesehatan sendiri tidak bisa mengeliminasi AIDS, TB, dan malaria ini. Sehingga itu tadi surat tadi, kemudian perlu ada toki-toki secara nasional juga. Jadi supaya ada partisipasi lintas sektor juga di nasional dengan bunyi Adinkes ini, selain partisipasi lintas sektor yang sudah dilakukan seperti dengan Kementerian Desa, tapi dengan adanya Adinkes ini kembali lagi diaktifkan lagi Pak, supaya memudahkan juga kita bekerja sama. Kemudian tadi ditambah dengan surat resmi tadi untuk bekerja sama dengan lintas program atau lintas sektor di Provinsi Papua ini. Itu Pak masukan saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Karya ya. Jadi kita akan tindak lanjuti usul Ibu Karya ini supaya ada toki-toki juga dari pusat ya. Toki-toki ini kita di timur ini mengerti toki-toki ini, penekanan ya dari pusat juga ya. Ya, insya Allah tanggal 19 Mei ya kita atau Adinkes Pusat siap hadir ya. Undangan dari Dinkes Provinsi Papua kepada semua kabupaten kota untuk pertemuan RSSH di Papua tanggal 19, 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan Ibu Karya juga berkenan hadir. Kita catat dan kita tindak lanjuti. Kita masih ada waktu 15 menit lagi Ibu Bapak sekalian. Ada 2 lagi. Sebelum Pak Iman dari Aceh dan Ibu Yeti dari Jawa Barat dari RSUD, kita undang Pak Ferdinand. Silakan Pak Fer.
Terima kasih Pak Halid. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya begini, bahwa tadi ada pertanyaan tentang lokus. Lokus itu kesepakatan dari ketiga TWG sebenarnya. Jadi mana yang masalah berat? Kalau malaria pada waktu itu memilih di timur lebih banyak kabupatennya, kemudian TB dan HIV itu memilih wilayah lain. Tetapi bukan cuma itu, pada waktu itu terkait dengan untuk kegiatan pembiayaan yang ada. Nah, sehingga kebutuhan terkait dengan kegiatan RSA ini memang kebutuhan semua kita sebenarnya. Jadi kalau kita dengar tadi dari Kepala Dinas Provinsi Riau itu bahwa memang ini sangat dibutuhkan. Dan sehingga itu bukan hanya di wilayah lokus, tetapi semua wilayah akan menjadi prioritas kita. Agar supaya kita dapat mengenal dengan baik berapa sebenarnya anggaran APBD yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian saya ingin menjawab yang pertanyaan Bu Yeti yang dari Jawa Barat ya tadi, kalau nggak salah Pak Halid ya. Jadi memang malaria itu sudah banyak daerah, terutama kalau di Jawa, itu kan sebenarnya sudah eliminasi. Tetapi penderita malaria itu tetap ada, karena mereka itu mendapatkan dari penduduk yang bepergian ke daerah endemis malaria. Nah, sehingga pada hari ini juga sebenarnya ada webinar mengenai tata laksana malaria, mungkin bisa dapat kita ikuti berbagai macam, dan juga kita mempunyai tim ahli malaria yang ada, yang dapat menampung kegiatan-kegiatan atau keluhan-keluhan terkait dengan tata laksana malaria yang dihadapi di masing-masing wilayah. Kita punya grup tim ahli juga, Bu Yeti, mungkin dapat disampaikan kepada tim ahli. Jadi kita berpedoman di daerah endemis di daerah yang sudah bebas malaria, mestinya tidak boleh ada kematian akibat malaria. Sehingga kita perlu mengetahui tata laksana dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Juga bisa di-download dari malaria.id sebenarnya. Mungkin kalau Bu Yeti bisa sempat, tolong nantinya bisa di-download itu. Itu aja Pak Halid dari saya. Yang bisa tambahkan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fer. Baik. Terima kasih Pak Fer, Pak Ferdinand dari Adinkes Pusat ya, tim RSSA Adinkes Pusat. Baik, Pak Iman dari Aceh, dipersilahkan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, ini memang untuk sepertinya jadinya pencarian dana, penginventarisir dana. Jadi yang pertama mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa memang jangan sampai juga kita harus terlalu deep sampai menuju sampai ke rumah sakit, sampai kemudian melihat berapa uang makan minum pasien untuk TBC dan HIV, saya pikir nggak perlu. Jadi lebih fokus sebenarnya ke lintas sektor, misalnya dana desa berapa dan kemudian kemitraan berapa. Jadi saya pikir kalau rumah sakit sepertinya sudah jalan sendiri dengan BLUD-nya, nggak perlu kita harus melihat sampai ke dalam sekali dana-dana TB berapa, dana malaria berapa, dana HIV berapa, karena memang mereka fungsinya adalah lebih ke kuratif ya. Tapi kita sepertinya lebih bagus melihat dari sisi berapa sih sebenarnya di preventif dan promotifnya. Jadi mungkin saran saya nih Pak Ali, jadi kalau bisa, kalau untuk yang rumah sakit sepertinya nggak terlalu urgent lah untuk melihat berapa pendanaan, dan memang fokus kita kan sekarang kan pencegahan, dan kemudian memang untuk agar TBC AIDS malaria itu bisa terkendali dengan baik. Bahkan kalau untuk malaria memang sampai dengan eliminasi. Kalau untuk yang TBC juga sampai eliminasi. Jadi saya pikir untuk rumah sakit sepertinya nggak terlalu. Baru setelah kita melihat sampai mana pendanaan di tingkat baik itu Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian sampai ke tingkat di puskesmas dan kemudian lintas sektor yang lain, baru kita bisa lihat berapa pendanaan sebenarnya yang dari daerah untuk ATM ini. Saya pikir demikian Pak Ali, saran dari saya Pak Ali. Terima kasih. Baik, makasih Pak Iman. Nanti kita tanggapi sekalian ya. Silakan Ibu Yeti berikutnya dari Jawa Barat. Di rumah sakit, di RSUD ini ada yang inisiatif yang baik dilakukan. Silakan Ibu Yeti, Dr. Yeti Hayati, SPPD, Finasim.
Boleh di-unmute dulu Bu Yati. Ya, Suaranya kurang jelas Bu, mungkin kameranya boleh dimatikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suaranya kurang jelas izin, Bu. Pak, apakah Ya. terdengar? Ya, terdengar. Kameranya boleh dimatikan dulu Bu supaya supaya suaranya jelas ya. Silakan Bu, silakan. Baik, ya, terima kasih. Mohon maaf ini pada saat ini kita masih pelayanan ya Pak ya di RSUD Kota Bogor. Tapi alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Kami di RSUD Kota Bogor dalam hal ini Wadir Yanmed kami Dr. Sari insya Allah hadir pada acara ini. Dan juga dari Dinas Kesehatan Bogor, Dr. Retno atau yang mewakili, terima kasih. Kami ya setidaknya merasa gembira ya, karena pada saat pernah ada pelatihan malaria dokter umum, kurang lebih 3 tahun yang lalu, kami juga mengirim dokter yang dilatih. Kemudian kami seakan-akan menanti akan ada kegiatan apa gitu untuk malaria ya. Memang meskipun kasusnya tidak banyak di RSUD Kota Bogor ini, yang kronis ada, namun sepanjang saya 5-6 tahun di sini, untuk kasus malaria cerebral saya belum menemukan. Tetapi dalam hal ini mungkin saya melihat rumah sakit sebagai pusat rujukan ya Pak Hardik ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Imam dari Aceh tadi, mungkin kontribut kita adalah bagaimana kita menyiapkan sistem yang baik, terutama untuk kasus malaria, terlebih kan memang programnya di RSH ATM, AIDS TB malaria ini, kita mencoba bagaimana meminimalisir angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien-pasien yang dirawat di RSUD Kota Bogor. Kebetulan mohon izin kami dari RSUD Kota Bogor telah memiliki tim terpadu Pak, teman-teman sejawat semuanya, tim terpadu TB, HIV, hepatitis. Meskipun kami masih berusia 6 tahun ya, mungkin dibanding rumah sakit di samping kami, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, yang alhamdulillah memang telah banyak sekali kunjungan pasien HIV-nya, sehingga kegiatannya berjalan sudah dengan sangat bagus dan kami insya Allah mencoba menata agar kegiatan TB HIV yang saat ini hepatitis C sudah berjalan dengan baik. Mungkin ini dengan ditambah malaria, sehingga kami berharap dari satu sisi pelayanan kami bisa lebih maksimal dan juga kami menyarankan mudah-mudahan dari sisi pencatatan dan pelaporan setidaknya lebih ringkas, karena memang kami terutama di perifer pelayanan kuratif ya, tentunya pola pencatatan dan pelaporannya harus online seragam, mengikuti pelayanan PDP yang ada juga di tingkat puskesmas. Ya, tapi kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, meskipun ya mungkin dengan tertatih-tatih, karena tentunya sistem pencatatan pelaporan pasti akan meminta suatu bentuk yang cepat, update per hari, dan sangat paripurna holistik untuk pelayanan pasien. Terakhir yang untuk masalah pendanaan tadi, mungkin itu sih PUMJ yang saya tangkap itu berkisar program di Dinkes ya. Kalau kami pribadi dari rumah sakit, memang kami umumnya 95% pasien kami memang pasien BPJS. Tentunya segala macam kegiatan klaim secara pelayanan pasien memang dari BPJS. Andai pun ada beberapa program yang saat ini, terutama untuk HIV ya, yang aktif itu dari EPIC ya. Kalau dulu kan mungkin Global Fund, dulu sekitar 10 tahun yang lalu, yang saat ini adalah EPIC. Kami sangat bersyukur dengan adanya ya boleh dikata bisa LSM ataupun pihak-pihak luar yang kontribut aktif ya, mempercepat perbaikan program-program yang terlaksana di rumah sakit, itu kami sangat bersyukur dan mudah-mudahan
kedepannya ini RSSH yang ATM ini bisa memberikan outcome yang lebih baik, terutama dalam menurunkan kematian terkait ATM tadi, dan juga kami sih inginnya dalam bentuk pencatatan pelaporan bisa lebih ringkas ataupun simpel. Terima kasih Pak. Juga salam ini buat Dr. Alma Lucia, ini saya kebetulan pada saat beliau Kadinkes, saya di Dinas Kesehatan Kota Bogor, sehingga ya kami cukup, saya sih terutama mengenal banget, mungkin beliaunya lupa. Terima kasih Pak Halik. Sepertinya itu RSUD Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Bu Alma pasti ingat Bu, insya Allah. Siap, kita lanjut dari Kepulauan Riau ya, Pak Irnal dan Pak Ferry dari Sumsel ya, dua terakhir, dan terakhir Pak Dedi ya. Baik, silakan Pak Irnal ya, dari Kepri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sejahtera untuk kita semua. Sekaligus ini masih bulan Syawal. Selamat taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat merayakan hari Idul Fitri ya. Pak Halik, langsung saja tadi disampaikan salah satu hasil evaluasi. Memang kita di Kepulauan Riau belum terisi semua. Jadi data-data tersebut memang sudah ada satu kabupaten kota sudah saya dapatkan. Yang lain memang belum sepenuhnya dapat. Hasil diskusi kami dengan teman-teman di kabupaten kota sesuai dengan slide pertama yang Pak Alik sampaikan tadi, outcome tadi, kita peningkatan dengan 35% itu. Memang ada kendala, jadi ada diskusi, ada kekhawatiran lah dari teman-teman para pemegang program semua tentang peningkatan anggaran di tahun 2023 kita. Misalnya 30% atau sampai dengan 35% yang Pak Halik sampaikan di slide pertama itu. Kenapa? Karena memang penganggaran kita kan pada umumnya kan sudah dipagu Pak Halik. Artinya sudah ada pagu, tinggal bagaimana menyesuaikan. Jadi yang dikhawatirkan yang sudah ada, jadi artinya kalau kita menambahkan untuk peningkatan anggaran itu, tentu harus mengorbankan gitu ya, mengorbankan program yang lain. Nah ini biasanya perdebatannya suka cukup tinggi di kalangan teman-teman program. Ini jadi salah satu kekhawatiran permasalahan kita tentang pengalokasian ini. Mungkin Pak Halik bisa membantu kami dalam memperkuat di dalam forum ini, memperkuat tentang gambaran tersebut, kekhawatiran dari teman-teman itu Pak Halik. Jadi memang terlihat bahwa yang sudah ada saja, apalagi pada saat kemarin, saat ini kemarin kita disibukkan, bahkan difokuskan untuk seluruh anggaran itu untuk penanganan COVID gitu Pak Halik. Jadi ini memang menjadi suatu kekhawatiran yang kuat dari teman-teman. Apakah bisa kita realisasikan hal tersebut? Dan juga memang yang kedua, kami hampir sama juga, walaupun kita di barat, kita di Kepulauan Riau, alhamdulillah kakak kandung kami Provinsi Riau darat semua. Daya jangkaunya mungkin lebih mudah. Begitu memerlukan Bang Dedi misalnya ke Dumai tinggal sebentar saja, jalan tol setengah jam sudah sampai ke Dumai. Di Kepulauan Riau salah satu kendalanya memang karena kita terikat dengan transportasi laut, dan pada saat kemarin kita di perbatasan itu dikondisikan tentang penanganan COVID sehingga memang ada keterbatasan dalam transportasi laut. Walaupun itu bukan menjadi suatu alasan, tapi salah satu kendala yang kami hadapi. Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Halik tadi dan Pak Subuh tadi, insya Allah minggu ke depan kita akan tuntaskan apa yang menjadi kendala di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Irnal. Ini kelihatannya Ibu Bapak ya, boleh juga tanggapan Ibu Bapak dituliskan di Zoom chat ya, karena kita ini terbatas waktu Ibu Bapak ya, kami mesti bersiap ke Kemenkes setelah ini. Kita lanjut Pak Ferry dari Sumsel, dipersilahkan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Kabid. Yang saya hormati Pak Holik, saya lihat ada Pak Ferdinand juga ini. Pak Ferdinand, selamat jumpa Pak Ferdinand melalui Pak Fer, melalui Zoom ini. Saya kira ini hal yang menarik Pak Holik kita bahas mengenai pembiayaan ini.
Cuma dalam pertemuan kemarin di Sumsel, sayang Pak Holik nggak ada bisa datang langsung, dan kemudian juga kemarin kondisi kita buruk ya Pak Holik ya, sehingga penjelasannya banyak yang terputus-putus. Jadi maksud saya gini Pak Holik, sebenarnya untuk evaluasi pembiayaan ini sudah ada instrumen yang sangat bagus yang dikembangkan Pak Holik ya. Kita punya namanya District Health Account di level kabupaten kota, Provincial Health Account di tingkat provinsi, dan ini sangat bagus instrumen ini untuk menilai, untuk melihat seperti apa pertanyaan, ya seperti apa yang disampaikan Aceh tadi juga Pak Holik. Di level mana kegiatan ini, di level mana uang ini dihabiskan, siapa yang menerima manfaatnya, kemudian dari mana saja sumber pembiayaannya. Karena kalau dari Sumsel saya kira Pak Holik sudah lihat datanya, kalau Sumsel ini sumber pembiayaannya masih banyak nih tergantung dari donor, khususnya dari GF. Dan kalau GF ini stop, apakah exit strateginya kabupaten kota siap untuk menanggung pembiayaannya. Nah ini juga sangat penting sebagai bahan evaluasi. Saya kira Pak Holik, instrumen ini bisa kita gunakan. Nanti Pak gampang kok Pak Holik, ahlinya Prof. Askobat. Siap. Jadi Beliau Dewan instrumen yang Pembina kita. sebenarnya sangat bagus kita untuk menilai Baik. Paket dengan habis Pak di mana. Askobat. Jadi kualitas pembiayaan itu kelihatan kemudian. Jadi tidak hanya sekedar alokasi 10% misalnya, tapi kualitasnya yang kemudian kita lihat ya. Apakah habis nanti di kuratif, walaupun sebenarnya kita kan tidak mendikotomikan ya antara ini kan sebenarnya kan continuum of care kita kan antara promotif, preventif, dan kuratif, dan rehabilitatif Pak Holik saya kira. Ini kalau saran saya sangat bagus sebenarnya, nanti instrumen ini kita terapkan kembali, mungkin sudah banyak yang nggak pakai juga nih, saya bingung nih. Pak Fer dulu mungkin saya kira juga sering dengar ini, District Health Account ini sangat bagus sebenarnya. Ya kita pernah pakai ini sebenarnya di beberapa proyek di Kemkes dulu Pak Holik, salah saya di PHP apa DHS gitu. Nah ini sebenarnya bagus untuk melihat kualitas pembiayaan kita di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga mungkin nanti otokritik untuk kami sendiri bahwa ternyata anggarannya kecil, ya masih sangat tergantung dari donor, dan kemudian alokasinya juga belum sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usul yang sangat baik tadi dari Pak Kabid ya. Nanti kita tanggapi sekaligus. Ini masih ada lagi yang raise hand ini. Kelihatannya kita ini dibatasi waktu Ibu Bapak. Pak dari Bapeda, apakah dari Bapeda ada yang berkenan untuk berbicara ini dari Bapeda? Ya, tadi rumah sakit sudah, Dinkes sudah, program koordinator sudah. Dari Bapeda ada? Kami persilakan mungkin dari Pak Jabarul Bahri dari Kerinci ini, apakah dari Bapeda? Kami persilahkan. Boleh raise hand dari Bapeda sekiranya ada. Ya, Ibu Fatmawati dari Pak Jabarul Bahri Kerinci dari Bapeda kah? Bukan Pak, dari Dinas Kesehatan Pak. Oke, baik. Kalau gitu dari Simalungun dulu yang lebih dahulu ya. Kami persilahkan Simalungun. Setelah itu Pak Jabarul Bahri, mungkin ringkas Ibu Bapak supaya ini waktu ya. Silakan Simalungun ada. Terakhir nanti Pak Dedi. Ya. Silakan Simalungun, kami persilakan. Simalungun, raise hand. Simalungun. Kedengar? Ya. Silakan Pak, silakan. Ini untuk tertuangnya anggaran yang telah diharapkan untuk ATN ini di RKA atau DPA Kabupaten, adakah ketentuan berapa besarannya atau berapa persentase? Karena hal ini nantinya akan berpengaruh juga untuk sesama di bidang, misalnya bidang P2B, kok besar kali atau kok hanya itu aja menjadi prioritas. Seperti itu kira-kira. Ada besaran yang ditentukan supaya keberhasilan anggaran itu sudah masuk di DPA atau RK Kabupaten masing-masing. Kembali Pak. Baik, terima kasih Pak Nahampun ya dari Simalungun. Pak selanjutnya Pak Jabarul Bahri dari Dinkes Kerinci, kami persilahkan. Dari Kerinci. Dari Kerinci Pak Jabarul Bahri.
Maaf Pak, mungkin sudah terwakili tadi dengan yang lainnya, jadi saya aja. Oke, baik. Dulu. Baik. Terakhir Pak Dedi dari Riau. Kami persilakan Pak Koordinator Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alik. Ini Pak terkait dengan Kota Pekanbaru yang dengan program ATM, kita tahu bahwa untuk Riau lokusnya untuk malaria itu di Provinsi Indragiri Hulu Pak. Sedangkan Kota Pekanbaru hanya kasus-kasus impor. Jadi memang dari segi anggaran nanti kalau kita mengharapkan di 2022 sama 2023 mungkin tidak begitu banyak Pak. Jadi mungkin apa solusinya? Karena memang lokusnya di yang kemarin yang kita tidak bisa eliminasi total karena ada kasus di Indragiri Hulu Pak. Lokusnya di Indragiri Hulu Pak. Mungkin itu Pak. Terus untuk kedepannya kalau sekarang kan memang ada dari beberapa yang kita IPA audisi terutama kemarin di perencanaan ada rasa sungkan untuk memberikan data yang diperlukan Pak. Jadi kemarin kita tahu itu ada data tapi tidak diberikan. Jadi kemarin itu kita tidak push, tapi nantinya ini akan kita sampaikan kepada kepala dinasnya, kebetulan kita kenal, sehingga kedepannya memang kita hanya memotret. Cuma kedepannya apakah hanya kita untuk memotret saja Pak, sehingga tim RSSH ATM ini tidak hanya sekedar untuk anggaran, tapi juga mensupport kegiatan, karena juga tadi disampaikan oleh Pak Jainal menginginkan, kalau beliau kan menginginkan ada pola atau grand strategi yang bisa nilai plus untuk tim RSSH ATM Provinsi Pak. Mungkin itu Pak masukannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan Ibu Bapak ya, karena waktu memang kita perlu batasi. Pak Sawijan, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanggapi sebelum kami menanggapi juga. Kami persilakan Pak Sawi. Ini dari Bapeda belum ada yang raise hand kelihatannya ini ya. Baik, silakan Pak Sawi. Terima kasih Pak Halik. Saya mencermati semua dan nanti isu-isu yang muncul ini kita benahi ke dalam, akan di-share informasi seperti apa lagi. Yang terakhir ini ada Bone ya. Alokasi anggaran untuk program prioritas sebaiknya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke. Jadi acuan APBD selalu ada Permendagri dan Permendagri sudah menyebut itu. Jadi yang memang tetap harus perlu advokasi di daerah. Ini sepertinya ada keraguan untuk mengadvokasi. Saya kira ini moga-moga hanya terjadi di sedikit daerah. Oke. Begitu saja Pak, karena yang lainnya kita menangkap dan kalau perlu nanti kita rapikan info-info berikutnya. Oke Pak, itu aja. Baik, terima kasih Pak Sawi. Sebelum acara ditutup oleh Pak Ketua Umum, kami menanggapi yang pertama Pak Arief ya. Pak Arief, jadi memang RSUD juga bagian dari yang kita perlu mengetahui berapa anggaran atau alokasinya untuk AIDS TB malaria. Jadi DPA APBD-nya boleh di-share dari rumah sakit dan nanti kita bisa ada pendekatan bagaimana menghitung ya. Misalnya total pasien dan total hari okupansi rumah sakit berapa dan itu dari situ kita bisa secara perkiraan menghitung kontribusi atau pasien ATM-nya itu berapa biaya yang terpakai atau yang dikeluarkan untuk AIDS TB malarianya ya. Jadi kita mungkin akan menggunakan perkiraan dari dokumen DPA APBD ya. Pak Kabid, Sumsel, Pak Ferry, betul sekali Distrik Helcon, mudah-mudahan masih banyak yang menggunakan. Nah, memang dalam RSSH kita ini, dalam program RSSH kita ini, basis bukti yang akan dilihat adalah DPA-nya Pak, DPA APBD-nya. Jadi ketika kita
mengklasifikasi sesuai nomenklatur yang ada, itu kita akan melihat di DPA-nya berapa yang tertulis di DPA APBD-nya ya. Jadi bisa kita gunakan DH, tetapi kita tetap akan melihat ke dokumen DPA APBD-nya atau dokumen bukti lainnya bahwa memang ada alokasi anggarannya begitu ya. Demikian Pak Kabid. Dan berikutnya tadi Pak Irnal ya. Jadi kalau Pak Irnal kita lihat kembali keluaran yang ingin kita capai dengan RSSA ini memang pada target yang ingin dicapai ini melihat ya kontribusi pemerintah daerah. Nah, memang salah satu cara yang kita pakai adalah kita perlu melihat ke semua Pak ya, perlu melihat ke semua ya. Semakin banyak kita menelisik ke Dinkes, rumah sakit, Fasiankes ya. Kadang Fasiankes Blood itu kan cuma satu nomenklatur yang digunakan, sering tidak terlihat HTB malarianya. Nah, kalau kita bedah melihat HTB malarianya, maka dikumpul-kumpulkan semua itu rasanya pasti akan meningkat kontribusi ini. Jadi memang kita harus masuk ke semua penjuru ini Pak Irnal ya, sehingga dia akan otomatis naik Pak ini Pak. Belum lagi tadi sudah kami sampaikan 15% baseline yang di pusat ini DAK masih dihitung di pusat. Padahal DAK itu pasti APBD itu. Jadi harusnya klasifikasinya bukan kontribusi pusat, tetapi DAK itu adalah bagian dari kontribusi pemerintah daerah ya. Meskipun transfernya ya memang dari pusat semua, nanti DAU dianggap pusat juga pula. Ya kan, jadi DAK ini di 5% yang baseline pusat ini DAK masih masuk kontribusi pusat, harusnya ini kontribusi daerah. Jadi begitu Pak. Nah, kami sudah mengeksersis misalnya Kota Padang itu 1K-nya ya, ada puskesmas itu ada 3 juta ya, ada yang senilai-senilai itulah, tapi ada juga yang nggak ada. Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita. Kok ada puskesmas, kontribusi ATM-nya ada 3 juta, puskesmas lain kok nggak ada? Jangan-jangan di puskesmas lain juga ada. Nah, kita catat lagi itu sebagai kontribusi Pemda untuk HTB malaria. Tadi Ibu Yeti dari Jabar menyampaikan bahwa semua pasien HTB malaria itu obatnya memang sudah dari pusat ARV ya, OAT-nya juga. Kemudian ya semua diklaim atau dibiayai oleh BPJS. Sama juga ya, kapitasi atau maaf, klaim BPJS itu kan di bagian pendapatan. Tapi begitu dia masuk belanja itu bagian dari belanja pemerintah daerah ya, sehingga kita perlu catat juga. Cuma memang betul Pak Arief, kita perlu ada cara-cara yang cepat dari DPA APBD-nya rumah sakit ini bagaimana kita menghitung bagian ATM-nya ya. Itu bagian next Pak. Kita sudah ada cara-caranya itu sehingga bisa secara cepat kita melihat kontribusi rumah sakit dalam ATM. Baik, Ibu Bapak, demikian yang bisa kami respon ya. Pertanyaan Pak Bapak kita dari Dinkes Simalungun tadi, berapa persentase yang persis harus ada? Ya ini memang saat ini tidak ada harus berapanya untuk HTB malaria. Tentu berangkat dari proporsi masalah yang ada di daerah masing-masing dan karena ini program prioritas ada dalam SPM Kesehatan, ada dalam RPJMN, maka kita berharap apapun anggaran yang ada itu memang sudah untuk kinerja atau kegiatan prioritas sesuai kebijakan di pusat yang ada dan sesuai konteks kebutuhan di daerah masing-masing, gap yang ada di daerah masing-masing. Ibu Bapak sekalian, karena waktu kami mengundang kembali Pak Ketua Umum untuk bisa menutup pertemuan kita hari ini dan materi-materi yang ada pada hari ini akan segera kami kirimkan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon berkenan di Zoom chat ada absensi, bisa berkenan diisi absensinya, kita akan emailkan juga kepada Ibu Bapak sekalian. Pak Ketua, dipersilakan Pak Ketua untuk menutup. Baik, terima kasih Pak Halik. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas dari unsur lintas sektoral, Bapeda, rumah sakit, dan juga teman-teman koordinator RSA. Saya kira hal hari ini positif sekali dan produktif sekali kita berdiskusi untuk memperkaya ya sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki ke depan.
Bapak Ibu sekalian, di awal saya katakan bahwa ini adalah suatu program besar. Karena apa? Begitu adanya suatu amanah kita melaksanakan program yang sifatnya sustainability, sebenarnya kita ditantang. Karena apa? Sustainability itu tantangannya begini, bahwa kemampuan ya suatu negara untuk mempertahankan program yang sudah ada itu adalah sustainability. Jadi kemampuan suatu negara untuk mempertahankan program yang sudah ada, programnya sudah ada, achievementnya sudah baik, AIDS, tuberkulosis, dan malaria sudah sangat baik, ya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan? Untuk itu kita mempunyai tools. Toolsnya namanya bagaimana kita mempunyai tools yang sifatnya continuity. Ya, jadi kita harus membedakan antara sustainability dan continuity-nya. Continuity-nya apa? Kelangsungan dari yang pertama adalah dari regulasi yang ada. Ya, alhamdulillah ya sebenarnya untuk tuberkulosis dan AIDS ya regulasi yang tertingginya itu sebenarnya pada SPM, standar pelayanan minimal, disebutkan di situ. Tidak akan mundur. Siapapun pemerintah daerah, undang-undang mengatakan, PP mengatakan bahwa itu harus dilaksanakan. Untuk dilaksanakan harus ada penganggaran. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita membuat suatu dokumen-dokumen yang menunjang ke arah kegiatan ini. Ya, sudah cukup banyak dilakukan oleh teman-teman Kemendagri, Kemenkes, termasuk juga dari Adinkes ya, berusaha untuk memberikan advokasi dan memberikan suatu hasil ya, seperti yang tadi dikatakan di presentasi Pak Halik ya, adanya rumah untuk AIDS, untuk tuberkulosis, untuk malaria dari sisi penganggaran daerah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana nanti di daerah ini bisa ya, membuat suatu dokumen perencanaan keuangan ya. Ini adalah suatu bentuk continuity ya untuk kita bisa mempertahankan ya kemampuan kita untuk bisa mempertahankan program-program yang sudah ada. Kami yakin Bapak Ibu sekalian ya, untuk itu Pak Halik dan teman-teman pengurus, saya kira kita memang ada waktu-waktunya ya kita melihat kondisi teman-teman di lapangan ya. Kalau tadi Papua misalnya mengundang, nanti akan ada tim yang ke sana ya, atau provinsi yang lain juga ya, sehingga kita bisa melakukan dialog-dialog langsung ya, baik kepada pemerintah daerah, gubernur ya maupun jajaran dari kabupaten kota. Dan inilah yang ingin kita hadapi kita bersama ya. Modal kita sudah ada. Pada satu evaluasi ya, yang kita lihat itu ada dua hal saja Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sebut dengan what went well-nya ya. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik. Nah ini yang harus kita sustainability, kemampuan kita untuk mempertahankannya. Lalu yang kedua adalah what need improve, apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi tidak ada yang kurang sebenarnya dari sisi program-program yang telah dilaksanakan di Indonesia. Tidak ada yang kurang apa yang dilaksanakan oleh teman-teman provinsi. Tidak ada yang kurang apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten kota dalam koridor AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Yang perlu adalah bagaimana kita men-sustainable dan kemudian apa yang perlu kita improve, kita tingkatkan. Untuk itu, terima kasih ya atas semua perhatian teman-teman sekalian. Komunikasi kita laksanakan, bahkan di WA grup kita begitu aktifnya ya kegiatan-kegiatan ini ya, mudah-mudahan membuahkan suatu hasil. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja, selamat ya melakukan koordinasi ya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan shareholders ya di manapun tempat kita bertugas. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Ketua Umum. Ibu Bapak sekalian, demikianlah acara pertemuan evaluasi kita hari ini. Insya Allah bulan Juni, bulan depan, kita akan membuat evaluasi lagi yang sifatnya semesteran, ya Ibu Bapak sekalian.
Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak atas kehadiran dan partisipasi. Materi dan absensi sudah kami kirim di Zoom ya. Nanti kami akan lengkapi lagi dan akan emailkan juga ya. Untuk materi slide ini memang belum update ya. Jadi dari Monef barusan menginformasikan akan diupdate dan akan diupdate dulu hari ini dan kita akan emailkan malam nanti yang sudah lebih update capaian masing-masing provinsinya ya. Mohon maaf sekiranya Ibu Bapak sudah upload, ternyata dalam slide kami atau dalam slide kita tadi masih belum masuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Link absensi kami infokan lagi, Ibu Bapak. Ya, silakan link absensi sudah ada di Zoom chat, Ibu Bapak. Silakan boleh diisi. Siapkan dulu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih semua. Terima kasih semua Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Subu, terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Terima kasih Pak Ari, terima kasih Aceh, terima kasih Ibu Lis. Ibu Lis mana ini? Kita udah absen Pak. Bang Dani, makasih Bang Dani. Jadwalnya balik nanti hari Sabtu ya? Siap Pak, siap. Ya balik, saya tunggu. Assalamualaikum. Ya Pak Irnal, makasih Pak Irnal, makasih. Nanti saya WA Pak Irnal ya. Terima kasih Pak Alik. Siap. Terima kasih Pak Alik. Makasih Sukamara, RSUD, mantap. Materinya jangan lupa Pak Khalik. Siap. Tadi sudah di Zoom chat Bu, tapi nanti kita Mbak, teman tim Monef akan update dulu per hari ini ya. Malam ini kita emailkan. Terima kasih Pak Dedi, siap Pak Dedi. Terima kasih Pak Khalik. Pak Dedi kita sambung chat ya Pak Dedi ya. Kita sambung chat ya. Iya Pak, Suri, materinya makasih. jangan, iya Pak, sama-sama Pak. Materinya jangan lupa ya Pak. Siap, Bukit Tinggi, mantap. Sudah Bukit Tinggi. Ganti dulu. Izin kita tutup Ibu Bapak, Zoom-nya izin kita tutup. Makasih. Iya Pak, salam sehat untuk semuanya. Iya Pak, kami pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AFA ya, makasih ya teman-teman AFA sudah hadir semua ini ya, agar membantu PC ya, Tom koordinator, satukannya ya. Ada Saya pamit Pak Alik, teman-teman semua, assalamualaikum. Ya Pak Koordinator, Pak Rahman, makasih. Pak Edi, Kadis Kota Cirebon, terima kasih Pak Edi. Wah, Pak Edi hadir nih. Ya. Makasih Bu, Galaxy Tab. Bu Galaxy Tab namanya nih. Makasih Pak Halik, salam sehat selalu Pak Halik. Siap, Kota Tegal, wah Ibu Yuli. Ibu Yuli kemana aja Bu Yuli? Masih di Kota Tegal Pak Halik, tunggu mampir lagi Pak. Siap, aduh Bu Yuli ini WA-nya sekarang dapat, berarti sibuk sekali nih sama Pak Pariu ya. Mana Pariu nih? Minal aidin wa faizin. Maaf lahir batin. Nanti Pak, nggih mohon izin nggih saya nanti WA Pak Halik. Siap, baik. Makasih. Monggo nggih. Makasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Buton Selatan, terima kasih Buton Selatan, mantap. Sampit, makasih RSUD Sampit, Ibu Nuri. Mojokerto, makasih. Kita tutup Zoom-nya. Terima kasih, Ya, tutup Bapak. Pak, tutupnya. Tulis, makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.